Dewa Obat Terkuat, Bab 301. Kenapa dia bisa pergi? Cheng Xiang bertanya dengan cemas, bagaimana dengan kita? Anda, Xiao Dao mendengus, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia tidak repot-repot memperhatikan, berbalik dan berjalan keluar. Keluarkan kami, tolong, ayo kita pergi. Beberapa orang berteriak, tetapi mereka hanya mendengar pintu gudang dibanting menutup, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Cheng Xiang tidak bisa menahan tangisnya. Siapa sangka hal ini akan terjadi. Sekarang setelah Sue yang dilepaskan, dia masih dikurung di sini gila karena cemas. Jangan menangis. Sudah kubilang jangan menangis. Menyebalkan sekali. Diam. Beberapa orang mengumpat dan menyuruh Cheng Xiang tutup mulut. Mereka tidak khawatir, karena Sue yang dilepaskan, itu hanya masalah waktu saja bagi mereka. Jika keluarga Sue dapat menemukan cara untuk mengeluarkan orang-orang, maka keluarga mereka pasti dapat melakukannya juga. Tuan muda dari utaralah yang dengan cepat menjadi tenang dan tidak lagi takut. Benar saja, segera, mereka semua dibebaskan satu persatu, berguling dan merangkak menjauh dari Tianhai, tidak berani tinggal sedetik pun. Dan saat itu, ada 6 kontrak di depan Lin Yi. Apakah kamu di tempat? Lin Yi berkata, semuanya sudah siap. Yang Rong mengangguk, sekarang, tergantung kapan mereka membayar. Ada kontraknya, tapi jika mereka curang, mereka tidak akan menyerahkan uangnya dengan mudah. Yang Rong tidak khawatir, karena Lin Yi punya ide ini, dia bisa membuat orang-orang itu membayar dengan patuh. Lin Yi hanya tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah mengatakan itu, dia membatalkan kontraknya dan bangkit untuk pergi ke rumah Ye. Dia tahu bahwa Ye Qiansui mengkhawatirkan sesuatu. Dengan kontrak ini, masalahnya akan terpecahkan. Ye Qiansui memang khawatir, kini produk Ye sudah masuk ke ibu kota provinsi, tidak ada masalah dari segi kekuatan produk. Namun efek merek Ye bukanlah sesuatu yang bisa diakumulasikan dalam semalam. Namun rencana ekspansi Ye telah dimasukkan dalam agenda, dan dia perlu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak punya banyak waktu untuk menumpuk secara perlahan. Mereka perlu mencari peluang untuk membuat merek terkenal agar lebih banyak orang dapat memahami dan mengingat keluarga Ye. Di kantor, Ye Qiansui memegangi dahinya. Dalam beberapa pertemuan selama beberapa hari terakhir, semua orang mengusulkan beberapa metode, tapi jelas hasilnya tidak bagus. Itu semua adalah metode yang digunakan oleh perusahaan lain investasi dan dampaknya masih buruk. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Boom, boom, boom. Seseorang mengetuk pintu dan dia mengangkat kepalanya, masuk. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan masuk, memegang map di satu tangan dan es krim vanila di tangan lainnya. Bagaimana kamu membeli ini? Menurutku kamu merasa sedikit marah sekarang. Makanlah es krim untuk mendinginkannya. Lin Yi menyerahkan segenggam es krim kepada Ye Qiansui, rasanya enak, aku baru saja selesai memakannya. Ye Qiansui mengambilnya tanpa bersikap sopan. Dia memang sedikit marah. Dia kelelahan karena pekerjaannya. Apa itu? Dia bertanya ketika dia melihat Lin Yi memegang folder di tangannya. Kami baru saja merundingkan beberapa kerjasama. Lin Yi membuka folder itu dan mengeluarkan beberapa kontrak dan menyerahkannya kepada Ye Qiansui. Ini akan sangat berguna untuk pekerjaan promosi merek Ye. Mendengar ini, Ye Qiansui memegang es krim di satu tangan dan membuka kontrak dengan tangan lainnya. Awalnya penasaran, lalu kaget, dan akhirnya kaget, penuh rasa tidak percaya. Dia membaca beberapa kontrak, tapi dia masih tidak percaya. Ini adalah kerjasama yang telah dinegosiasikan Lin Yi. Tidak, ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai kerjasama, ini hanyalah hadiah gratis. Itu saja, mereka membayarnya, dan kamu hanya mengurusnya atas nama. Ye Qiansui tidak percaya, bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi di dunia. Ini hampir semuanya adalah proyek kesejahteraan masyarakat, yang tidak menguntungkan. Itu murni investasi. Satu-satunya hal yang dapat diperoleh adalah reputasi. Yang lain memberikan uang dan kamu mendapatkan ketenaran. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang sia-sia, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Ya, Lin Yi mengangguk, aku butuh banyak usaha untuk meyakinkan mereka. Itu tidak mudah. Dia tahu bahwa Ye Qiansui pasti akan bingung, atau bahkan ragu apakah ini palsu, tetapi melihat tanda tangan, sidik jari, dan segel di atasnya, sepertinya itu tidak palsu berpura-pura untuk menghibur dirinya sendiri. Kapan dana ini tersedia? Ye Qiansui tidak lagi bingung. Lin Yi memberitahunya bahwa itu tidak masalah, maka itu pasti tidak masalah. Sekarang, dia mempercayai Lin Yi 100%. Segera, Ye Qiansui tertawa. Dia benar-benar tertidur. Seseorang membawakannya bantal, dan itu adalah Lin Yi. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa dia katakan yang asing. Aku harus segera mengadakan rapat dan bersiap-siap.
Ye Qiansui meletakkan es krim yang setengah dimakan ke tangan Lin Yi, berdiri dengan cepat, mengambil beberapa kontrak, dan hendak keluar dari kantor. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik dan mengambil es krim dari milik Lin Yi tangan. Gigitlah dengan keras. Dia tersenyum licik, menjulurkan lidahnya, dan menyeka krim di bibirnya. Lin Yi begitu bersemangat hingga dia tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, Ye Qiansui sudah meninggalkan kantor dan menghilang. Lin Yi menunduk dan melirik es krim di tangannya. Masih ada bekas lipstik di es krim itu. Terlihat sangat bagus dengan warna vanila. Dia tiba-tiba tertawa, mengambil es krim, dan menggigitnya, seolah-olah di bibir Ye Qiansui. Manis sekali. Ibu kota provinsi. Tuan yang diatur oleh kepala keluarga Luo telah tiba. Batuk, batuk, batuk. Mendengarkan batuk yang terus-menerus, Hei Lang tidak berani meremehkan pria sakit yang sepertinya menderita asma ini. Kamu memberikan wajah keluarga Luo, ahem. Luo Feng, yang sedang duduk di sana, memerah karena terbatuk-batuk. Kepala keluarga memberimu kesempatan untuk mengambil alih lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi. Baik bagimu untuk berinvestasi di lingkaran bawah tanah. Apa yang terjadi? Hei Lang tidak berani berbicara. Luo Feng di depannya adalah pemimpin tertinggi keluarga Luo. Bahkan dia bukanlah musuh yang bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Dia tidak menyangka Luo Tiancheng bersedia mengambil langkah besar dan mengirimnya ke sini. Tampaknya situasi keluarga Luo memang tidak baik dan mereka membutuhkan transfusi darah secepatnya kembali dari pantai. Lagi pula, investasi buruk macam apa ini? Itu hanya uang yang dibelanjakan dengan sia-sia. Mengapa ini merusak reputasi Ye? Luo Feng melemparkan kontrak itu ke tanah. Ahem, Hei Lang, apakah kamu sudah memanfaatkan orang lain dan menipu mereka? Hei Lang tidak berani. Serigala hitam berkata dengan tergesa-gesa. Tuan ketiga, Hei Lang dipaksa. Saya tidak menyangka ada juga master di belakang ibu kota provinsi ini. Saya bukan tandingannya. Dia sedikit tidak berdaya. Mengatakan ini sama saja dengan mengakui ketidakmampuannya. Dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di keluarga Luo di masa depan. Tuan apa? Di mana dia? Luo Feng terbatuk 2 kali dan membungkuk. Ahem, batuk, batuk. Tuan macam apa yang begitu sombong sehingga dia berani menggagalkan rencana keluarga Luoku? Ahem, di Tianhai. Tianhai. Luo Feng mendengus dan matanya menyipit. Tepat pada waktunya, saya akan pergi ke Tianhai untuk mengunjungi dokter ajaib dan menyingkirkannya. Bab 302. Dia berbicara dengan nada meremehkan, seolah dia ingin menyelesaikan masalah Lin Yi, hanya dengan menggerakkan jarinya. Serigala hitam membuka mulutnya dan ragu-ragu. Tuan ketiga, orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia masih tidak tahu bagaimana Lin Yi bergerak terakhir kali, menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga dia kehilangan kemampuan untuk melawan dalam sekejap. Jika dia tidak bisa memahami masalah ini, dia tidak bisa menahan rasa takut di depan Lin Yi. Diam, Luo Feng berteriak, cukup mempermalukan keluarga Luoku sekali atau 2 kali. Hei Lang, jangan lupa siapa yang menerimamu dan memberimu kemuliaan dan kekayaan. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Luo? Dia menjadi marah, terbatuk-batuk lebih keras, dan melambaikan tangannya berulang kali untuk mencegah dirinya dibuat marah sampai mati oleh serigala hitam. Itu saja, kamu tidak perlu melakukan ini. Luo Feng berkata, aku punya kebijaksanaan sendiri. Tetapi, Hei Lang masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat sorot mata Luo Feng, dia tidak punya pilihan selain diam. Luo Feng menyuruhnya mundur dan mengabaikannya. Dia tidak punya kesabaran dengan serigala hitam. Kali ini dia datang ke pantai. Di satu sisi, dia ingin merebut kembali ibu kota provinsi dan lingkaran bawah tanah Haicheng. Di sisi lain, dia akhirnya mendapat kesempatan setelah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Saya mengetahui dari seorang teman di Balai Pengobatan Tiongkok bahwa ada seorang dokter ajaib di Tianhai yang sangat ahli dalam pengobatan sehingga bahkan mantan pensiunan dokter Tiongkok, Dr. Su Guoyi, sangat mengaguminya. Dokter ajaib seperti itu mungkin bisa menyembuhkan penyakit kronisnya. Luo Feng tidak ingin membuang waktu, jadi dia segera mengatur mobil dan pergi ke rumah sakit No. 1 Tianhai. Dikatakan bahwa dokter ajaib adalah harta rumah sakit No. 1 Tianhai. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit kronisnya, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi dan berbuat lebih banyak untuk keluarga Luo. Rumah sakit pertama Tianhai. Selama periode ini, jumlah orang yang datang ke sini tidak banyak, tetapi Zhuo Qianqiu juga menikmatinya. Mampu mengatasi penyakit lebih banyak orang adalah hal yang paling memuaskan baginya. Tuan Zhuo, hanya tersisa nomor terakhir hari ini. Setelah membaca, Anda harus kembali dan istirahat lebih awal. Pemimpin rumah sakit Sufan dan yang lainnya merasa kasihan pada Zhuo Qianqiu dan tidak ingin dia terlalu lelah. Bagaimanapun,
dia sudah tua dan masih bertugas di garis depan, dan itu sangat mengagumkan. Tidak apa-apa, aku bisa melihat sebanyak yang kamu mau. Zhuo Qianqiu berkata sambil tersenyum, orang-orang ini datang kepadaku karena mereka putus asa. Jika aku tidak peduli lagi dengan mereka, siapa yang akan peduli dengan mereka? Dalam hidup ini, dia hanya ingin menggunakan keterampilan medisnya untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Ini adalah tugasnya sebagai seorang dokter. Boom, boom, boom. Pintu ruang konsultasi terbuka, dan Luo Feng melangkah masuk, terbatuk-batuk saat dia berjalan. Beranikah saya bertanya, apakah ini dokter ilahi Tianhai? Dia melirik ke arah Zhuo Qianqiu dan melihat bahwa Zhuo Qianqiu memiliki rambut putih dan janggut putih. Dia tampak seperti dokter ajaib, dan rasa curiga di hatinya berkurang. Bahkan orang-orang di Balai Pengobatan Nasional tidak dapat menyembuhkan penyakit membandelnya. Selain dokter ajaib yang terkenal ini, saya khawatir tidak ada orang lain yang dapat menyembuhkannya. Saya tidak berani menjadi dokter ajaib. Zhuo Qianqiu tidak pernah mengaku sebagai dokter ajaib. Dokter baik hati dan berharap dapat membantu pasien. Tuan, silakan duduk. Dia sangat sopan dan tersenyum. Luo Feng mengangguk, berjalan dan duduk, dan melihat ke arah Zhuo Qianqiu lagi. Dia bisa merasakan bahwa Zhuo Qianqiu di depannya agak mirip dengan para dokter Tiongkok itu, dan temperamennya agak mirip. Saya tidak tahu apakah ada dokter ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit membandel saya. Kalau bisa disembuhkan, berapapun biaya konsultasinya, tidak akan ada masalah. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia batuk beberapa kali dan wajahnya memerah. Angkat tanganmu. Zhuo Qianqiu melirik Luo Feng dan segera memintanya untuk mengangkat tangannya dan merasakan denyut nadinya. Dia menjentikkan jarinya ke pergelangan tangan Luo Feng, menganalisis denyut nadinya, dan perlahan mengerutkan kening. Buka mulutmu dan julurkan lidahmu. Zhuo Qianqiu berkata lagi. Luo Feng patuh dan patuh. Setelah mengamati dengan cermat, Zhuo Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, penyakit membandelmu memang sangat aneh. Saya belum pernah melihatnya. Saya berani bertanya, apakah Anda pernah ke dokter Tiongkok? Mata Luo Feng menyusut. Saya mencarinya, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengatakannya dengan jujur. Jika para dokter Tiongkok itu dapat menyembuhkannya, tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan, dia akan tetap optimis, dan mengapa dia ada di sini hari ini. Dokter ajaib, tidak bisakah kamu menyembuhkanku? Dia tidak mempercayainya. Zhuo Qianqiu berkata, penyakit ini sangat aneh. Menurut saya diagnosis pengobatan Tiongkok sama dengan diagnosis saya. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Saya minta maaf karena saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dia ingin mengatakan, jika tidak, minta Luo Feng menunggu, dan bertanya pada Lin Yi apakah dia punya waktu untuk membantunya melihatnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Luo Feng sudah berdiri, wajahnya tampak sedikit jelek. Ledakan, dia menepuk meja dan kehilangan kesabarannya. Dengan keterampilan medismu, beraninya kamu mengaku sebagai dokter ajaib. Saya pikir para dokter Tiongkok itu sangat tersanjung. Luo Feng berkata dengan marah. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini karena reputasinya, tetapi Zhuo Qianqiu baru saja mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Mungkinkah dia hanya menunggu kematian karena batuk? Kenapa kamu berbicara seperti ini? Asisten dokter tidak tahan lagi, Tuan Zhuo. Di usia Anda, masih berusaha membantu Anda mengobati penyakit Anda. Sikap seperti apa yang Anda miliki? Sikap apa? Luo Feng memancarkan aura yang kuat dan mendengus dingin. Aku datang kepadanya untuk memberinya wajah. Tapi kamu tidak bisa menangkapnya. Dia sedikit marah. Dia berasal dari keluarga Luo di utara. Dia datang ke sini karena reputasinya, yang merupakan cara untuk memberikan wajah Zhuo Qianqiu. Dia bisa disebut dokter ajaib pada level seperti itu. Mereka yang mencari ketenaran dan reputasi memiliki reputasi yang salah. Anda, Zhuo Qianqiu tercengang. Dia belum pernah dikatakan seperti ini selama bertahun-tahun berpraktik medis. Meskipun keterampilan medisnya tidak bagus, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu pasien. Bagaimana dia bisa mendapatkan reputasi ini? Dia sedikit marah, dan bahkan lebih sedih. Dia ingin berbaik hati dan ingin membantu Luo Feng menemukan Lin Yi, tapi sekarang, kebaikannya tidak dihargai. Zhuo Qianqiu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saya memang bukan dokter ajaib. Dia memandang Luo Feng dan berkata, saya bukanlah dokter ajaib di rumah sakit No. 1 ini, tetapi menurut pendapat saya, Tuan, Anda bahkan tidak memiliki rasa hormat yang mendasar terhadap dokter, dan dokter ajaib di rumah sakit kami tidak akan bersedia menyelamatkanmu. Zhuo Qianqiu tahu sifat Lin Yi. Bagi orang-orang seperti Luo Feng, dia tidak akan menyelamatkannya sampai mati. Karena orang seperti ini pantas mendapatkannya. Mendengar ini, Luo Feng menyipitkan matanya. Kamu bilang, dokter ajaib itu bukan.
Zuo Qianqiu tidak ingin berbicara lagi, jadi dia berdiri dan pergi. Berhenti. Melihat Zuo Qianqiu mengabaikannya dan hendak pergi, Luo Feng menangkapnya dan bertanya, apakah saya mengizinkanmu pergi? Apa yang kamu lakukan? Beberapa asisten dokter segera bergegas maju. Tanpa diduga, Luo Feng berani mengambil tindakan, keamanan. Hubungi keamanan, bentak. Luo Feng mengangkat tangannya dan menjatuhkan asisten dokter yang berteriak itu ke tanah, meraih Zuo Qianqiu dan berkata dengan marah, biarkan dokter ajaib itu merawatku. Lepaskan, lepaskan. Zuo Qianqiu sudah terlalu tua untuk menahan siksaan Luo Feng, seorang ahli seni bela diri. Wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit, dan dia buru-buru berteriak, lepaskan aku. Di luar, beberapa petugas keamanan bergegas masuk. Melihat Zuo Qianqiu tertangkap, mereka tidak berani bertindak gegabah. Saya tidak peduli, biarkan dokter ajaib Anda keluar dan merawat saya, jika tidak, jika saya mati, saya akan dikuburkan bersama Anda. Luo Feng mencibir seperti orang gila. Bersambung.